fototorak PA kan harus cepat-cepat kan? Iya. Jadi kita perhatikan itu yang pertama adalah markernya. Dimana markernya kita perhatikan di sini, ini markernya L. Biasa juga ada right, itu artinya pasien seolah-olah berada di depan kita, posisi kanannya berada di posisi kiri kita. Oke? Terus yang kedua kita lihat lagi identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin dan itu rekam medisnya. Terus apakah foto ini layak baca atau tidak? Kita perhatikan dari posisinya. Apa posisinya? Posisi apa? PA atau AP? Ini posisi apa? Kalau kalian lihat. PA. PA. Karena apa yang kalian lihat alasannya? Klavikulanya berada di luar. Jadi dan lihat di sini gas lambungnya. Kalau ini ada muncul dan kurang dari 1 cm, itu berarti posisi PA. Sama lihat klavikulanya posisinya ini, tapi tidak terlalu khas ini. Terus kemudian inspirasinya cukup atau tidak? Kita lihat apanya? Kostanya. Kostanya. Kenapa kostanya? Diafragmanya berada di mana? Letaknya di mana? Kalau dia inspirasinya cukup, Sebelah kanan itu 9. Ya oke. Terus itu saja. Ini diafragma letaknya di ICS 9 atau ICS 10 posterior. Oke. Terus selanjutnya kita lihat apakah sinar X-nya cukup atau tidak, exposure-nya cukup atau tidak. Kita lihat torakal 3 sampai 4 pun itu sama-sama. Kalau dia lebih, sinar X-nya lebih, berarti ini bisa kelihatan sampai ke bawah begini. Kalau dia kurang, sinar X-nya biasanya sampai torakal 2. Terus kita lihat apakah film ini mencakup semua fototoraks mulai dari apex hingga sinus costophrenicus bilateral. Kalau ada yang terpotong itu layak baca atau tidak? Tidak. Oke. Terus kita perhatikan lakukan penilaian fototoraks. Kita lihat corakan vaskulernya ini bagus atau enggak? Bagus. Terus ini kita lihat ada sesuatu di parenkim parunya. Parenkim paru normal itu kayak seperti apa? Clear. Apa namanya? Bahasanya? Radiolucent. Itu hitam kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti ada masalah. Ini biasanya infeksi. Dia datang dengan batuk lama. Apa itu? Batuk lama. Terus lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, itu apa? TB. Ya. Ini namanya bercak infiltrat yang luas. Kalau dia tidak luas, berarti dia kurang dari ini costa 2 anterior, itu resi minimal biasanya. Tapi ini resi luas karena lebih dari 2 costa anterior, oke? Dan kiri kanan. Berarti ini kita bilang tampak bercak infiltrat. Disertai garis-garis fibrotik. Garis fibrotik itu yang kayak gini-gini. Ini tidak terlalu jelas sih. Oke, yang ini. Itu tampak bercak infiltrat disertai garis-garis fibrotik pada kedua lapangan paru. Terus kemudian jantungnya kita nilai apakah dia membesar atau tidak. Ini membesar atau tidak? Tidak. Itu caranya menilai bagaimana? Tidak bisa. Dari mana? Dibagi diameter jantungnya dibagi luas. Dari mana? Dari sini costophrenicus sama ini. Jadi kalau dia lebih dari 0,50 berarti itu adalah cardiomegaly. Kalau kurang dari 50 itu normal di posisi PA. Kalau di posisi AP beda lagi. Kalau dia di posisi AP 0,55. Kalau pada bayi biasanya 0,60 masih dibilang normal. Pada bayi karena ada virusnya atau melebar ke mediastinumnya. Tahu di mana organ mediastinum? Di bawah. Ini trakea,
Ini ada esophagus di belakangnya, jantung ini merupakan organ mediastinum. Ini trakeanya yang normal itu dia berada di medial pada mid clavicula. Terus kemudian jantungnya ini normal. Ini adalah gas gaster. Oke? Terus kemudian kita lihat lagi tulang-tulangnya. Apakah ada fraktur, ada skoliosis? Itu skoliosis kayak bengkok di tulangnya. Ya, ini kan normal ini tidak ada fraktur juga. Terus kemudian sinusnya sama diafragmanya. Kita lihat kalau sinus lancip itu berarti normal. Kalau dia tumpul berarti kita curiga apa? Efusif. Oke. Manusia lancip. Terus kemudian kita lihat jaringan lunaknya, apakah ada emfisema. Biasanya ada lusen-lusen atau ada kebenjolan di sekitar leher. Itu bisa karena ada tumor di tiroidnya. Bisa kelihatan di sini, biasa bengkak. Tapi ini kan tidak, normal aja. Jadi ini fotonya apa? Tampak bercak infiltrat, serta garis fibrotik pada kedua lapangan paru, jantung normal, tulang-tulang intak, sinus diafragmanya baik, terus kesannya bibi paru lama aktif, lesi luas. Oke? Jadi mengerti nih? Biar insyaallah. Ini kalian tahu ini apa? Kardiomegali bahasa itu. Cocok kardiomegali. Terus apalagi kalian lihat di paru-parunya bagaimana? Bercak. Dari awal dulu pertama. Ini layak baca atau tidak? Ini dia Dia posisinya simetris atau tidak? dia tidak Inspirasinya cukup atau tidak? Ini posisi apa? Oh ini pasti AP karena anak kecil. Bukan anak kecil, ini orang tua. AP 2007. Ya, orang tua kurus ini. bukan, dia difoto tanggal 12 Juli 2022. Oh, Ini sudah orang tua. posisi AP. Kenapa? Kita tandai tidak ada toh gas di sini toh. Ini di dalam toh klavikulanya. Itu tandanya. Terus ini agak ke atas, ini juga agak kayak melengkung begitu ya. Toh? Terus ini sinusnya dan diafragmanya bagus ini parenkim parunya tampak perkabutan pada kedua lapangan paru. Ini dibilang edema paru, kesannya edema paru. Dah, ini terpasang alat. Ini apa alat? Apa namanya? Kan sudah pernah nih toh? Yo, ini ETT, endotracheal tube. Ini apa? Pernah dikasih tahu? Ini alat apa? Hah? Ini yang ada di cavo atrial junction. Ini apa? Ini nggak tahu sih, nggak pernah dikasih tahu ini namanya DLC. Ini biasa kalau pada pasien cuci darah ini dipasang. Ini sesak sekali nih pasiennya datang. Jadi ini kesannya kardiomegali disertai edema paru. Ini posisi AP, ingat. Kan sudah tahu itu? Pernah dikasih lihat tuh semua ini? Waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya. Ini konsolidasi di lobus superior paru kanan. Ini kesannya pneumonia lobaris. Ya? Cepat-cepat aja ya. Ini apa? Ini apa? Seperti atelektasis. Ya, cocok atelektasis. Terus apa yang kalian lihat di sini? Apa ada pembuluh darah di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ini dibilang tampak hiperlusen avaskular pada hemitoraks kanan disertai kolaps paru. Jadi kesannya pneumotoraks.
Ya, pneumotoraks disertai atelektasis. Karena ini sudah tidak pada midnya toh, dia tertarik kan trakeanya. Kalau dia tertarik trakeanya berarti itu atelektasis. Kalau dia mendorong ke arah yang sehat berarti itu adalah biasa ada sesuatu tumor biasanya. Oke. Kalian mengerti di atau saya salah Yang cepat? ngerti dok. Ini enggak khas sih, tapi kata ini ada bercak infiltrat di bawah sini disertai dengan honeycomb cincin-cincin lusen. Itu apa? Kalau dia cincin Bronkiektasis. lusen. Hah? Ya, ini Bronkiektasis. kesannya bronkiektasis. Jadi tampak bercak infiltrat disertai cincin-cincin lusen di lapangan bawah paru kanan. Ini kesannya bronkiektasis. Oke? Saya cepat-cepat saja karena selesai nih kayaknya. Oh ini Ini apa? emfisema ini. Iya, tahu itu ya. Apa tandanya emfisema? Jantungnya dok. Jantungnya kenapa? Tidak terlalu besar. Ini tidak khas sih. Ini kita lihat diafragmanya. Oke, pintar. Ini apa? Kenapa sela iganya melebar kan? Lebih lebar dibanding yang normalnya. Ini letak diafragma datar, terus disertai pinggang ramping. Oke? Terus ini ada hiperaerasi. Hiperlusen vaskular dia namanya ini. Yang ini di bawah ini, dua-dua. Ada vaskular di dalamnya berarti ini adalah emfisema paru. Oke, kesannya emfisema paru. Ini foto normal nih. Kalian tahu tak? Ini apa? Kenapa sinusnya ini? Hah? Ini posisi apa? Oke kan? Oke. Oke. PA ini keluar. Ini apa? Meniskus sinus. Ini adalah perselubungan di kedua sih, ini tumpul juga sih sebenarnya. Kedua hemitoraks disertai dengan meniskus sinus ini. Kesannya efusiplora. Jadi efusiplora sinistra. Oke? Sama ini juga sih tumpul. Efusiplora bilateral terutama kiri. Oke? Ini apa? Ini dia. Ini ada apa? Ini ada sesuatunya. Oh, anunya aortanya. Pembesaran. Bukan aorta yang besar, tetapi ada soft tissue di sini. Oh, soft tissue. Oh, tumor. Ini adalah soft tissue density. Ini dilanjutkan dalam pemeriksaan apa biasanya? Apa ya kalau CT scan. Oh, iya. Itu biasa masuk di soal itu. Ini berarti masta mediastinum anterior. Suspek bisa limfoma, bisa timoma. Jadi usulnya ini CT scan toraks dengan kontras. Ini namanya diafragma letak tinggi karena ada mungkin pembesaran lien di sini bisa. Jadi dia terdesak ke atas. Ini pilih. Ini iya. efusiplora ini. Iya. Iya.